Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan, dan ini adalah episode yang ke-13. Salam sejahtera untuk semua. Dalam episode ini, kita akan berbicara tentang kehadiran perantau Hadrami di Indonesia dan di negara-negara tetangga Indonesia, dan dampak perantau Hadrami di negara-negara tersebut, dan kita juga akan melihat kepada konflik yang terjadi antara masyarakat Hadrami di Indonesia, konflik yang terjadi antara orang Hadrami yang ingin menitik beratkan kehadirannya dengan Hadramaut, dan mereka mencintai Hadramaut berlebih-lebihan sehingga terjadi juga konflik antara anak-anak mereka yang tidak setuju dengan hal tersebut. Tapi sebelumnya kita akan melihat kepada seorang bernama Ahmad Surkati. Beliau adalah warga Sudan yang pernah ada di Indonesia. Beliau diundang oleh masyarakat Hadrami di Indonesia untuk mengajar, dan kita akan melihat lebih lanjut di episode yang datang. Kita akan melihat peranannya apa, dan yang penting sekarang kita akan melihat pandangan bangsa Indonesia sendiri tentang Ahmad Surkati. Kalau lihat di gambar ini, ada ini Ahmad Surkati, Syekh Ahmad Surkati. Dia adalah warga negara Sudan yang pernah berada di Indonesia pada tahun 1911, diundang oleh masyarakat Hadrami di Indonesia untuk mengajar. Syekh Ahmad Surkati ini memang mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Memang beliau juga mempunyai masalah dengan masyarakat Hadrami karena pernah dia mengeluarkan fatwa yang menghalalkan pernikahan antara seorang non-Muslim, non-Sada dengan orang yang Sada. Jadi kita melihat di sini juga ada banyak masyarakat Indonesia yang menghargai kedatangan Ahmad Surkati ke Indonesia, dan melihat ini kemarin saya melihat di YouTube ada yang menyatakan Syekh Surkati harus jadi pahlawan nasional. Ini adalah tokoh sejarawan dari Betawi. Beliau ini juga sudah mengerti tentang peranan Ahmad Surkati, dan dia juga dapat dikatakan menjadi saksi. Saya juga melihat ada komentar-komentar pada YouTube tersebut. Di antara lain, lihat yang merah ini. Dengar nama Syekh Ahmad Surkati benar-benar merinding, tapi tragisnya di Pulau Jawa nama beliau kurang digunakan. Terus kita akan lihat ada juga beberapa komen-komen yang lainnya.
banyak tokoh-tokoh Islam yang menjadi inspirasi buat bangsa ini. Namun sayang sekali banyak yang tidak kita kenal. Ada yang satu lagi, Syekh Ahmad Surkati rahimahullah, semoga Allah memberikan pahala yang besar atas dakwahnya. Ada yang lagi, tapi sekarang ada sekelompok organisasi yang tidak suka sama Arab. Yang terakhir ini, Syekh Ahmad Surkati, sang reformasi Indonesia berdarah Sudan. Jadi ini Ahmad Surkati memang jadi tokoh yang penting, akan tetapi sayangnya peranannya di Indonesia tidak ada banyak orang yang mengerti. Dan seolah-olah ada usaha untuk menenggelamkan dia, biar dia tidak dikenal sama bangsa Indonesia. Padahal beliau itu mempunyai jasa yang cukup besar dalam pendidikan dan juga dalam soal kebersamaan, karena beliau itu melihat tidak ada perbedaan antara sada dan non-sada. Jadi beliau memperjuangkan hal seperti itu, terutama dalam hal pernikahan. Dia mempunyai fatwa yang sangat terkenal. Pada waktu itu dia di Solo, dan dia diminta pendapatnya tentang pernikahan seorang non-Sayyid dengan Syarifah. Dia menyatakan tidak apa-apa. Selama mereka berdua beragama Islam, itu boleh saja. Kan tetapi hal atau fatwa seperti itu membuat sebagian dari masyarakat Hadrami tidak menerimanya, sehingga dia diperangi. Nanti kita akan melihat lebih lanjut di bagian yang kita akan melihat peranan Syekh Ahmad Surkati di dalamnya. Lalu ada perantau Hadrami tersebar di dunia. Masyarakat Hadrami itu bukan hanya di Indonesia saja, akan tetapi di seluruh dunia dapat dikatakan begitu. Akan tetapi sebagian besar ada memang di Asia Tenggara, ada di India, dan ada di Afrika Timur. Jadi setelah terusan Suez itu dibuka, jumlah perantau Hadrami bertambah banyak. Di antaranya ada beberapa tokoh-tokoh, memang ada banyak, tapi ini yang terkenal adalah ada Segaf. Segaf itu terkenal dalam segi apa? Dalam segi ekonomi. Beliau juga mendirikan fondasi ekonomi yang sangat kuat, yaitu dengan bisnis travel. Orang yang mau naik haji dari Indonesia ke Jawa. Ada juga seorang perantau Hadrami lainnya, tapi di India, di Hyderabad, yaitu Al-Kuwaiti. Al-Kuwaiti itu juga mendirikan bisnis travel haji dan umrah dari India ke Arab Saudi, dan dia menjadi orang yang sangat kaya. Perantau Hadrami memang tersebar di seluruh dunia, di India, Afrika, Asia Tenggara, dan kawasan-kawasan yang lain.
Setelah Perang Dunia Kedua dan berdirinya terusan Suez Canal, dan terciptanya kapal laut yang menggunakan tenaga uap membantu mereka berhijrah dengan jumlah besar. Kira-kira 30 atau 20% dari penduduk Hadrami telah meninggalkan tanah kelahirannya menuju ke perantauan. Sebut saja keluarga As-Saggaf yang membangun fondasi ekonomi yang kuat dengan memanfaatkan transportasi jemaah haji dari Asia Tenggara dan India ke Tanah Suci. Termasuk juga keluarga Al-Kuwaiti di Hyderabad, di India juga memanfaatkan situasi yang mendukung, yaitu kapal tenaga uap. Ya, jadi memang kapal tenaga uap itu menjadi hal yang memicu perkembangan ekonomi perantau Hadrami. Ada dua negara tetangga Indonesia. Mereka mempunyai dampak yang besar pada Hadrami, yaitu Malaysia dan Singapura. Jadi mereka juga berada di Malaysia dan ada di Singapura, akan tetapi peran mereka berbeda-beda. Jadi kenapa di Malaysia mereka mempunyai kedudukan yang begitu berbeda dengan Indonesia, dan kenapa di Singapura juga seperti demikian. Nanti kita akan melihat hal yang membuat kedudukan Hadrami di Malaysia dan Singapura berbeda dengan Indonesia itu apa. Tapi sebelumnya kita akan melihat kehadiran mereka di Malaysia. Jadi marilah kita melihat Malaysia. The vast majority of Arab Hadramis in Malaysia migrated from Hadramaut in South Yemen. Jadi mayoritas Arab Hadrami yang di Malaysia itu hijrah dari Hadramaut di Yemen Selatan, and the rest came from other parts of the Arab. Dan masyarakat Arab yang di sana juga ada yang datang dari tempat-tempat yang lainnya yang dari Arab juga, tapi bukan dari Hadramaut, dari negara-negara yang lain. They are ethnically classified into two major groups. Jadi mereka dikelompokkan atas dua kelompok, yaitu Sada dan non-Sada. It is believed that most of those who came to South Asia were descendants of Ba'alwi clan, and it is several branches. Jadi orang percaya bahwa sebagian besar dari masyarakat Hadrami yang ada di Malaysia adalah keturunan dari Ba'alwi dan beberapa cabang-cabang keturunannya. The advent of Hadrami migrants to Malaya can be traced back to the late 17th century when Islam established its roots in Malaya society. Jadi perwujudan Hadrami perantau di Malaysia dapat dijejaki pada abad ke-17, ketika itu Islam sudah mengakar dalam masyarakat Malaysia. In spite of their late arrival, the Alawi Sada managed to acquire a great deal of influence among the Malays. Walaupun mereka datang pada akhir-akhir waktu, Alwi yang Sada, mereka berhasil untuk mempengaruhi masyarakat Malaysia, who consider them as descendants of the Prophet Muhammad and gave them special consideration in their Muslim society. Kenapa? Karena masyarakat Malaysia melihat mereka sebagai keturunan atau cucu
Nabi Muhammad SAW, dan dengan demikian diberikan kedudukan yang istimewa dalam masyarakatnya. Lalu di Singapura itu ada apa? Ini di Malaysia. Kita melihat kehadiran mereka di Singapura. Di Singapura, immediately after the founding of Singapore by Thomas Stamford Raffles in 1819, the British chronicled the arrival of the Arabs in Singapore, beginning with the merchant Sayyid Umar ibn Junaid. Jadi setelah negara Singapura itu dibentuk, ada seorang sejarawan itu Stamford Raffles pada 1819, dia menyatakan bahwa pada berdirinya Singapura 1819, masyarakat Hadrami diaspora telah ada di Indonesia, dan orang pertama yang datang adalah bernama Sayyid Umar ibn Adi al-Junaid, who came with his uncle and business partner. Dia datang dengan pamannya dan seorang kawan bisnis, yaitu Sayyid Muhammad bin Harun al-Junaid. Ini datang dari mana? Dari Palembang yang ada di Indonesia. Another early newcomer to Singapore was Abdurrahman As-Saggaf. Jadi ada juga orang yang datang ke Singapura pada awal-awal, yaitu Abdurrahman As-Saggaf, who had come from Arabia to Malacca to trade with Java prior to this. Dia datang dari Malacca untuk melakukan hubungan perdagangan dengan Jawa sebelum dia datang ke Singapura. By 1822, there was already a substantial Arab population in Singapore, such that it became one of the principal classes. Jadi pada tahun 1822, jadi jumlah orang Arab yang di Singapura menjadi besar. Jadi dalam hal ini mereka menjadi juga kelompok yang penting. Consulted by the British Committee planning the town layout. Mereka juga dimintai bantuan dari jajahan Inggris untuk merencanakan kota Singapura. The Al-Kafs, the merchants from Surabaya, arrived later in 1850. Ada juga orang terkenal dari masyarakat Hadrami, yaitu Al-Kaf. Al-Kaf itu orang yang cukup kaya, sehingga dia dengan mengirim uang ke Hadramut, dia juga berhasil membuat jalan panjang dari Tarim sampai ke pelabuhan yang ada di Hadramut. Singapura juga penting sekali menjadi pangkal ekonomi dan politik orang Hadrami, dan pelabuhan Singapura juga menjadi tempat yang penting bagi masyarakat Hadrami karena kapal layar mereka berada di situ, dan menjadi juga rute perdagangan yang penting sekali. Singapore became the center for Hadrami political and economic life in the Indo-Malaya archipelago. Jadi Singapura, sebagaimana kita katakan tadi, menjadi pangkal ekonomi dan politik masyarakat Hadrami. The port of Singapore was the hub of Hadrami shipping, especially after the onset of the navigation. Links with Hadramaut were maintained through frequent remittances
to families back in Hadramaut. Jadi hubungan antara perantau Hadrami dan orang Hadrami di Hadramaut itu sendiri karena kehadiran steam navigation, ya, jadi layar dengan menggunakan tenaga uap. Jadi dengan demikian links atau hubungan antara Hadramaut atau masyarakat Hadramaut itu sendiri menjadi kuat, dan juga masyarakat Hadramaut di perantau suka mengirim uang ke Hadramaut untuk membantu masyarakat Hadramaut setempat, dan kita tadi bilang Al-Kaf itu mendirikan jalan yang jauh atau panjang dari Tarim sampai ke pelabuhan di Hadramaut. Tapi juga terjadi konflik. Ada konflik antara orang Hadrami dengan masyarakat Indonesia, dan dengan orang Arab yang non-Hadrami, dan dengan anak-anaknya orang perantau Hadrami itu sendiri, dan itu terjadi pada abad ke-20. Ada di antara masyarakat Hadrami itu yang memang hatinya masih lekat dengan Hadramaut. Mereka ingin melihat bahwa Hadramaut itu di hati mereka. Mereka tidak mau putus, sehingga kecintaan mereka yang berlebih-lebihan ini membawa konflik. Jadi memang sudah jelas, misalnya kalau ada sekelompok orang yang datang dari tempat tertentu dan dia memperlihatkan kecintaan yang berlebihan tentang negara asalnya, ini memang juga agak sulit, tidak dapat diterima. Harus mereka berafiliasi atau harus juga berbaur dengan masyarakat setempat, akan tetapi ada yang tidak mau hal seperti itu. Kejadian-kejadian yang melibatkan sada dan non-sada. Kehadiran migran Hadrami ke Indonesia pada permulaan abad ke-20, masyarakat Hadrami mulai memperhatikan tempat asal mereka. Pada tahun-tahun 20-an dan 30-an, suara keras membawa Hadramaut dengan segala atributnya ke negara host, ke Indonesia. Seruan untuk afiliasi ke Hadramaut darat para perantau membawa konflik identitas yang dapat dilihat dari beberapa sudut. Problema antara dua kubu yang mendukung dari masyarakat Hadrami di Indonesia dan kubu yang lain yang menolak, sehingga terjadi perpecahan antara mereka. Ada yang mengklaim mereka lah yang berhak mewakili perantau Hadramaut, dan ada yang menolak klaim kubu yang ingin menguasai segalanya. Perpecahan tersebut terjadi tahun 1914 yang berlangsung 2 tahun. Kedua pihak rugi besar. Memang yang itu tadi, ada kelompok yang mau tetap saja membawa Hadramaut dengan hatinya. Bukan itu saja, dan dibawa dengan atribut-atributnya. Jadi dengan demikian akan tercipta suatu kelompok yang dapat dikatakan kelompok asing. Jadi mereka tidak mau memisahkan diri dari Hadramaut.
مشكلة لهم مع الآخرين أي مع المهاجرين من الجاليات العربية الأخرى ومع المجتمع الإندونيسي الذي تقبلهم ومنحهم أفضلية في المكانة. Jadi ada problema dengan mereka dengan yang lain. Dan ada juga muhajirin atau perantau-perantau yang lain dari negara-negara Arab yang lain. Dan juga ma'al mujtama'at Indonesi dengan masyarakat Indonesia. Alladhi taqabbalahum wa manahum afdaliyah fil makana. Jadi masyarakat Indonesia itu menerima mereka, menghormati mereka, memberikan mereka kedudukan yang tinggi. Dan mereka juga kalau urusan pernikahan mereka yang paling dipilih. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia melihat mereka adalah orang Arab, bukan orang Hadrami, tetapi orang Arab. Jadi mereka masyarakat Indonesia senang sekali kalau mereka menikahkan anaknya ke orang yang beretnis Arab. Walaupun demikian, karena mereka, kecintaan mereka yang berlebih-lebihan itu membawa konflik. ومع الحركة القومية التي استبعدتهم. Di Indonesia itu juga ada gerakan nasionalis yang juga mempunyai masalah dengan masyarakat Hadrami karena gerakan nasionalis pada waktu itu melihat bahwa masyarakat Hadrami di Indonesia itu sudah bersekongkol dengan jajahan Belanda. الذي احتل حضرموت ولا الاستعمار الهولندي الذي يحتل إندونيسيا. Gerakan nasionalis melihat bahwa perantau Hadrami itu memang seolah-olah ada kerjasama dengan mereka dan dengan jajahan Belanda dan juga dengan jajahan Inggris yang pada waktu itu menjajah Hadramaut itu sendiri. Yang ketiga, ثالثا وهو الأخطر من كل ذلك فقد أصبح الانتماء الوطني إلى حضرموت تمثل مشكلة لهم مع أبنائهم المولدين في إندونيسيا. Jadi ada konflik yang ketiga dan ini adalah konflik yang paling berbahaya. Konflik antara orang Hadrami itu sendiri dan anak-anaknya yang telah lahir di Indonesia. Anak-anaknya yang lahir di Indonesia itu melihat dirinya kok mereka dibagi dua, jadi seolah-olah dipisahkan, hatinya dipilah kan. Ada yang suruh mereka berafiliasi ke Hadramaut dan ada juga yang suruh mereka berafiliasi ke Indonesia. Dengan demikian mereka melihat dirinya di posisi yang sangat susah. الانتماء إلى وطن لا يعرفونه ولم يعيشوا فيه ولا يستطيعون العودة إليه فأعلنوا تخليهم عن الانتماء الوطني إلى حضرموت. Dan karena mereka ingin mengakhiri konflik jiwa, yaitu memang di dalam hati mereka, yaitu anak-anak masyarakat Hadrami yang perantau itu, mereka melihat dirinya ke Hadramaut nggak bisa. Di sini juga disuruh menjadi Hadramaut dan itu nggak bisa. Jadi dengan fa'alanu takhallihim 'an al-intima' al-watani ila Hadramaut. Dengan demikian mereka sudah meninggalkan soal mereka dari Hadramaut, yaitu bilad al-aba wal ajdad, negara nenek moyang mereka. وأعلنوا في الرابع من شهر أكتوبر الانتماء الوطني لإندونيسيا البلاد التي ولدوا وعاشوا على أرضها. Pada tahun 1934 mereka sudah mengklaim atau mendeklarasikan bahwa Indonesia adalah negara mereka, yaitu negara di mana mereka dilahirkan dan di mana mereka hidup. Ironically, one of the pioneers of this debate, the historian, teacher, and journalist Salah al-Bakri, who characterized the Sayyids as intruders who have corrupted the pure Hadrami society, was himself of Yafi'i origin. Ada seorang berasal dari Yaman
yang bernama Salah Al-Bakri yang juga mengkritik Sayyid dan menyatakan bahwa Sayyid itu adalah orang pendatang yang mereka juga mengerupsi atau afsadu orang Hadrami yang sebenarnya, dan ini diambil dari buku Indian Ocean Migrants and State Formation in Hadramaut. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa kehadiran masyarakat Hadrami di Indonesia memang selain ada poin-poin positifnya dalam segi ekonomi dan dalam segi pengajaran agama, ada juga poin-poin yang negatif, yaitu mereka ingin memisahkan diri, mereka ingin menempatkan diri mereka di posisi yang lebih tinggi daripada masyarakat Indonesia yang pribumi. Dan ini memang berbahaya. Dan ini juga membawa kepada konflik. Membawa kepada konflik yang ada yang menyatakan itu konflik berdarah, dan konflik itu berlangsung untuk jangka waktu yang hampir 20 tahun. Nanti di episode yang akan datang kita akan melihat peranan masyarakat itu apa, dan konflik-konflik yang mereka bawa itu berkembang sampai kemana. Cukup sampai di sini, dan tolong Anda tekan tombol subscribe sampai kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.